Hai, kembali lagi di channel Fascinal Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu? Meskipun gendut, tapi gajah merupakan perenang yang hebat. Mereka berenang dengan menggunakan belalai sebagai snorkel. Gajah Afrika tercatat berenang sejauh 48 km. Mereka bisa berenang 6 jam non-stop, lalu istirahat tanpa tenggelam. Gajah adalah perenang yang sangat baik, seperti umumnya mamalia lain. Justru manusia dan primata merupakan mamalia yang harus belajar berenang. Jangan salah, gajah bisa berenang selama beberapa jam loh. Gajah di Afrika telah tercatat menempuh jarak 48 km, melintasi air dan berenang selama 6 jam terus-menerus. Satu-satunya kendala yang membuat gajah mencari tanah saat berenang di laut adalah lapar dan haus. Meski kulit binatang yang satu ini sangat tebal, justru itulah yang membuat gajah memiliki daya apung yang cukup baik untuk mengapung dengan mudah. Daya apung yang sangat baik yang dimilikinya membuat gajah sulit tenggelam. Saat berenang, tubuh gajah benar-benar terendam dengan kepala di atas air dan mulut di bawah agar tubuhnya bisa bergerak maju di dalamnya. Saat berenang, tubuh gajah benar-benar terendam dengan kepala di atas air dan mulut di bawah. Agar tubuhnya bisa bergerak maju di dalam air, gajah menggunakan keempat kakinya untuk mendayung. Gajah juga tidak mudah lelah saat berenang. Kalaupun lelah, mereka akan beristirahat sebentar saja. Keuntungan terbesar yang dimiliki gajah di antara mamalia lainnya adalah belalainya. Anggota tubuh yang sebaguna ini digunakan layaknya snorkel. Saat gajah berenang, hanya memungkinkan mereka untuk bernafas dengan normal saat berenang dan memungkinkan mereka berenang jauh. Tak hanya itu, snorkel alami ini hanya membuat gajah menghilang di bawah air untuk waktu yang lama. Pernahkah traveler melihat peta Indonesia pada zaman es? Jika belum, peta Indonesia saat zaman es atau 21.000 sebelum Masehi yang lalu bisa jadi jawabannya. Peta ini menggambarkan bagaimana planet bumi pada zaman es, jelas glasial maksimum. Sekitar 21.000 tahun SMRGM mengacu pada periode sejarah bumi saat gletser berada pada posisi paling tebal dan permukaan laut paling rendah. Dari peta tersebut terlihat beberapa pulau masih bersatu, satu diantaranya Sundaland. Sundaland atau garis pantai zaman es masih menyatukan Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan beberapa pulau kecil Indonesia lainnya dengan seluruh negara Asia anggotanya. Suhu di daerah Sundaland diperkirakan mencapai 2-3 derajat Celcius, sementara permukaan laut tingginya kira-kira 125 meter lebih rendah dibandingkan permukaan laut saat ini. Menurut studi dari Universitas Leeds, penyebaran populasi nenek moyang Sundaland terjadi karena perubahan iklim, sehingga mungkin mengakibatkan migrasi paksa penduduk. Sebab setelah permukaan air laut naik, terjadi banjir di 3 daerah besar dan membuat beberapa bagian Sundaland tenggelam. Buktinya tercipta Laut Cina, Jawa, Laut Cina Selatan, dan ribuan pulau yang membentuk Indonesia Filipina saat ini. Inilah juga yang membuat seluruh negara Asia Tenggara mulai menjauh dari daerah pesisir dan masuk ke pedalaman mereka, lalu beradaptasi dengan hutan, pegunungan, dan peternakan. Kasus Phineas Gage adalah salah satu contoh kasus paling mencengangkan yang tercatat dalam sejarah medis dunia. Orang menyebut Phineas Gage adalah laki-laki beruntung. Ia berusia 25 tahun, seorang mandor pembangunan rel kereta api Rutland dan Burlington di Vermont. Suatu hari yang naas, kecelakaan kerja fatal terjadi padanya. Ia sedang meletakkan bahan peledak ke dalam tanah untuk meledakkan batu besar. Tiba-tiba bahan peledak itu meledak. Besi yang digunakan untuk memadatkannya, bahan peledak, terlontar ke udara dan dengan kecepatan luar biasa jatuh miring menembus tengkorak kepala Phineas Gage hingga ke pipi.
Besi itu panjangnya 109 cm, beratnya 6 kg. Bisa dibayangkan dahsyatnya kejadian itu. Semua orang menyangka Gage tewas ketika pemandangan yang sangat mengerikan, besi sepanjang 1 meter itu menyembul di kepala dan pipi. Tapi aneh, atau tepatnya terjadi keajaiban, Gage yang bersimbah darah selamat. Bahkan ia tetap sadar saat orang-orang mengangkutnya dengan gerobak sapi menuju ke dokter. Begitu mengerikannya kondisi Gage sampai-sampai tak seorang pun berani berharap dia lolos dari maut. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Selain mata kirinya yang buta seketika, tidak ada organ-organ vital lain yang dirusak oleh besi itu. Para dokter tercengang dengan kasus ajaib ini. Luar biasa, Gage hanya 10 hari dirawat di rumah sakit. Ia kembali normal, bisa berjalan, berbicara, dan bahkan melakukan aktivitas lain. Ia merasa cukup sehat untuk bekerja kembali. Tapi bos tempatnya bekerja menolak menerima ia sebagai mandor lagi. Selain dari penampilannya yang mengerikan, tapi telah terjadi perubahan dalam diri Gage. Kepribadiannya berubah ini tidak disadari Gage, tapi orang sekitarnya menyadari hal itu. Sebelum kecelakaan, Gage adalah pemuda yang baik, sopan, ramah, dan baik hati. Tapi setelah kecelakaan itu ia menjadi bermulut kotor, kasar, dan mudah marah. Dia bukan Phineas Gage yang dulu lagi. Dalam cuaca dingin, kucing terkadang merangkak bawah mobil atau bagian lain mobil agar tetap hangat. Anda harus menggedor kap mobil Anda beberapa kali sebelum menyalakan mesin di musim dingin, karena mungkin ada bagian dari mobil Anda yang digunakan untuk kehangatan oleh kucing lokal. Musim dingin bisa menjadi waktu yang sangat tidak nyaman bagi kucing, terutama mereka yang tidak cukup beruntung untuk hidup bersama manusia. Bagi kucing yang tinggal di luar atau hanya menunggu kesempatan untuk kembali ke rumah, ada banyak celah di dalam mobil yang terlihat sangat menarik. Cerita seram di balik permainan masa SD Nenek Gerondong. Saat kecil dulu kita pasti kenal dan biasa memainkan permainan yang disebut Nenek Gerondong. Ya, satu permainan anak yang cukup lama yang sudah mulai usang di zaman hari ini. Ternyata di balik keseruan permainan tradisional tersebut ada kisah seremnya loh. Tok tok tok, siapa? Nenek Gerondong, mau apa? Minta ubi. Pasti ingat dong dengan permainan di atas. Permainan zaman SD di mana anak-anak duduk memanjang yang berperan sebagai ubi dan satu anak akan berperan sebagai nenek gerondong. Nenek gerondong kemudian meminta ubi dan berusaha mengambil ubi tersebut dengan usahanya sendiri. Tahukah Anda, sejarah permainan itu tidaklah sesederhana kelihatannya. Konon, nenek gerondong adalah seorang nenek tua miskin yang sering datang mengunjungi rumah demi rumah untuk meminta sesuap nasi. Kebanyakan orang tidak memberi apapun pada si nenek karena wujudnya yang menyeramkan, tapi ternyata pilihan itu tidak tepat karena nenek gerondong akan berubah menjadi sangat kasar dan membunuh siapapun yang menolak memberinya makan. Namun nenek gerondong tidak selamanya jahat, karena bagi siapapun yang berbaik hati memberikan makanan, dia akan membalas dengan memberikan keberuntungan bagi keluarga tersebut. Mitos tetaplah mitos. Percaya ataupun tidak, kita itu tetap akan berkembang di kalangan masyarakat dan berlanjut hingga saat ini. Yang terjadi dengan ingatan setelah kematian. Sebuah studi yang lebih baru menemukan bahwa tikus menunjukkan pola aktivitas otak yang tidak terduga segera setelah serangan jantung. Meskipun secara klinis mati tidak ada napas atau detak jantung, setidaknya selama 30 detik otak mereka menunjukkan beberapa sinyal pemikiran sadar menjadi lebih kuat untuk waktu yang singkat. Ini menunjukkan bahwa perjalanan terakhir kita menuju ketidaksadaran permanen mati atau seutuhnya melibatkan keadaan singkat kesadaran dan ingatan yang meningkat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.